Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 9 saham yang kinerjanya membaik di triwulan 3 2020. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Seperti yang kita tahu, mayoritas perusahaan besar mengalami penurunan kinerja yang cukup signifikan di triwulan 2 2020. Hal itu tentu saja berasal dari pelemahan ekonomi yang diakibatkan dampak pandemi. Nah, meski terjadi penurunan kinerja, ternyata di triwulan 3 2020 sudah banyak perusahaan yang kinerjanya pulih. Tolak ukur pulih yang kita gunakan di sini adalah dengan membandingkan kinerja selama triwulan 3 dengan triwulan 2-nya. Saham apa sajakah itu? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Pertama, BBCA. Saham ini menghasilkan EPS Rp316 di triwulan 3 2020. Angka tersebut lebih tinggi 37,39% dibandingkan EPS triwulan 2 sebanyak Rp230. Namun, jika membandingkan EPS selama triwulan 3 dengan tahun sebelumnya, BBCA masih mengalami penurunan kinerja. Dengan EPS Rp327 di tahun 2019, pada tahun 2020, saham ini hanya mampu menghasilkan Rp316. Itu artinya, terjadi penurunan sebanyak minus 3,36% selama triwulan 3 1 tahun terakhir. Sedangkan, untuk total laba sampai dengan September, terjadi penurunan laba sebanyak minus 4,25% dibanding tahun sebelumnya. Dari yang awalnya 20,92 T di tahun 2019, turun menjadi 20,03 T di tahun 2020. Saham kedua, BBRI. Saham ini menghasilkan EPS Rp32 di triwulan 3 tahun 2020. Angka tersebut lebih tinggi 100% jika dibandingkan EPS triwulan 2 sebanyak Rp16. Namun, jika membandingkan EPS selama triwulan 3 dengan tahun sebelumnya, BBRI masih mengalami penurunan kinerja. Dengan EPS Rp70 di tahun 2019, pada tahun 2020, saham ini hanya mampu menghasilkan Rp32. Itu artinya, terjadi penurunan sebanyak minus 54,29% selama triwulan 3 1 tahun terakhir. Sedangkan, untuk total laba sampai dengan September, terjadi penurunan laba sebanyak minus 43,06% dibanding tahun sebelumnya. Dari yang awalnya 24,78 T di tahun 2019, turun menjadi 14,11 T di tahun 2020. Saham ketiga, BMRI. Saham ini menghasilkan EPS Rp80 di triwulan 3 tahun 2020. Angka tersebut lebih tinggi 56,86% jika dibandingkan EPS triwulan 2 sebanyak Rp51. Namun, jika membandingkan EPS selama triwulan 3 dengan tahun sebelumnya, BMRI masih mengalami penurunan kinerja. Dengan EPS Rp114 di tahun 2019, pada tahun 2020, saham ini hanya mampu menghasilkan Rp80. Itu artinya, terjadi penurunan sebanyak minus 44,44% selama triwulan 3 1 tahun terakhir. Sedangkan, untuk total laba sampai dengan September, terjadi penurunan laba sebanyak minus 30,77% dibanding tahun sebelumnya. Dari yang awalnya 20,25 T di tahun 2019, turun menjadi 14,02 T di tahun 2020. Saham keempat, TLKM. Saham ini menghasilkan EPS Rp57 di triwulan 3 2020. Angka tersebut lebih tinggi 9,62% dibanding triwulan 2 sebanyak Rp52. Selain itu, jika membandingkan EPS selama triwulan 3 dengan tahun sebelumnya, TLKM mengalami peningkatan kinerja. Dengan EPS Rp54 di tahun 2019, pada tahun 2020, saham ini mampu menghasilkan Rp57. Itu artinya, terjadi peningkatan sebanyak 5,56% selama triwulan 3 1 tahun terakhir. Sedangkan, untuk total laba sampai dengan September, terjadi juga peningkatan laba sebanyak 1,34% dibanding tahun sebelumnya. Dari yang awalnya 16,45 T di tahun 2019, naik menjadi 16,67 T di tahun 2020. Saham kelima, Emyor. Saham ini menghasilkan EPS Rp28 di triwulan 3 2020. Angka tersebut lebih tinggi 2.800% jika dibandingkan EPS triwulan 2 sebanyak Rp0. Selain itu, jika membandingkan EPS selama triwulan 3 dengan tahun sebelumnya, Emyor mengalami peningkatan kinerja. Dengan EPS Rp13 di tahun 2019,
pada tahun 2020, saham ini mampu menghasilkan Rp28. Itu artinya terjadi peningkatan sebanyak 115,38% selama triwulan 3 1 tahun terakhir. Sedangkan untuk total laba sampai dengan September, terjadi juga peningkatan laba sebanyak 42,20% dibanding tahun sebelumnya. Dari yang awalnya 1,09 T di tahun 2019, naik menjadi 1,55 T di tahun 2020. Saham ke-6 HMSP. Saham ini menghasilkan EPS Rp17 di triwulan 3 tahun 2020. Angka tersebut lebih tinggi 30,77% jika dibandingkan EPS triwulan 2 sebanyak Rp13. Namun, jika membandingkan EPS selama triwulan 3 dengan tahun sebelumnya, HMSP masih mengalami penurunan kinerja. Dengan EPS Rp29 di tahun 2019, pada tahun 2020 ini, saham ini hanya mampu menghasilkan Rp17. Itu artinya, terjadi penurunan sebanyak minus 41,38% selama triwulan 3 1 tahun terakhir. Sedangkan, untuk total laba sampai dengan September, terjadi penurunan laba sebanyak minus 32,25% dibanding tahun sebelumnya. Dari yang awalnya 10,20 T di tahun 2019, turun menjadi 6,91 T di tahun 2020. Saham ke-7 GGRM. Saham ini menghasilkan EPS Rp949 di triwulan 3 tahun 2020. Angka tersebut lebih tinggi 32,91% jika dibandingkan EPS triwulan 2 sebanyak Rp714. Namun, jika membandingkan EPS selama triwulan 3 dengan tahun sebelumnya, GGRM masih mengalami penurunan kinerja. Dengan EPS 1540 di tahun 2019, pada tahun 2020, saham ini hanya mampu menghasilkan Rp949. Itu artinya, terjadi penurunan sebanyak minus 38,38% selama triwulan 3 1 tahun terakhir. Sedangkan, untuk total laba sampai dengan September, terjadi penurunan laba sebanyak minus 22,10% dibanding tahun sebelumnya. Saham ke-8, JPFA. Saham ini menghasilkan EPS Rp9 di triwulan 3 tahun 2020. Angka tersebut lebih tinggi 150% jika dibandingkan EPS triwulan 2 sebanyak minus Rp16. Namun, jika membandingkan EPS selama triwulan 3 dengan tahun sebelumnya, JPFA masih mengalami penurunan kinerja. Dengan EPS Rp18 di tahun 2019, pada tahun 2020, saham ini hanya mampu menghasilkan Rp9. Itu artinya, terjadi penurunan sebanyak minus 50% selama triwulan 3 1 tahun terakhir. Sedangkan, untuk total laba sampai dengan September, terjadi penurunan laba sebanyak minus 75,36% dibanding tahun sebelumnya. Dari yang awalnya 1,04 T di tahun 2019, turun menjadi 257 miliar di tahun 2020. Saham ke-9 ADMF. Saham ini menghasilkan EPS Rp217 di triwulan 3 tahun 2020. Angka tersebut lebih tinggi 181% jika dibandingkan EPS triwulan 2 sebanyak Rp77. Namun, jika membandingkan EPS selama triwulan 3 dengan tahun sebelumnya, ADMF masih mengalami penurunan kinerja. Dengan EPS Rp469 di tahun 2019, pada tahun 2020, saham ini hanya mampu menghasilkan Rp217. Itu artinya, terjadi penurunan sebanyak minus 53,73% selama triwulan 3 1 tahun terakhir. Sedangkan, untuk total laba sampai dengan September, terjadi penurunan sebanyak 42,60% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari yang awalnya 1,41 T di tahun 2019, turun menjadi 814 miliar di tahun 2020. Di akhir video ini, saya mau menyampaikan bahwa baca saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur manajemen dalam membeli saham. Kedua, Analyze Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan Analyze Report
merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silahkan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Thank you.